Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan fisik ibu bersalin. Kelompok kami terdiri dari Asri Aryuni, Ayu Lisria, Erika, Kristina, Nia Hasanah, Putri Dewi Sinta, Rizka Nur Hasanah, dan Sri Puji Rahayu. Tujuan pemeriksaan fisik yaitu menilai kondisi kesehatan ibu dan janin serta tingkat kenyamanan fisik ibu bersalin. Hasil pemeriksaan fisik dan anamnesis nantinya akan diolah untuk membuat keputusan klinik, menegakkan diagnosis, dan mengembangkan rencana asuhan yang sesuai. Pemeriksaan fisik ibu bersalin. Pemeriksaan fisik merupakan upaya untuk memantau keadaan ibu dan janin selama persalinan. Pemeriksaan fisik ini sangatlah penting dilakukan saat ibu datang untuk menemukan adanya kelainan, terutama pada ibu yang belum pernah memeriksakan kehamilannya. Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, TTV atau tanda-tanda vital. Peningkatan tekanan darah diukur setiap 4 jam, kecuali jika ada keadaan yang tidak normal sehingga harus sering dicatat dan dilaporkan. Peningkatan suhu diukur setiap 4 jam. Peningkatan nadi diukur setiap 1 sampai 2 jam pada awal persalinan. Yang kedua, udim atau pembekakan pada muka, jari, tangan, kaki, dan pretibia tungkai bawah. Bidan harus mengevaluasi dan mengecek timbulnya udim. Udim yang muncul biasanya merupakan udim dependen yang disebabkan oleh penurunan aliran darah vena akibat penekanan uterus yang membesar. Yang ketiga, warna pucat pada mulut dan konjungtiva. Mengidentifikasi terjadinya anemia pada pasien yang dapat menjadi komplikasi pada persalinan, sehingga bidan harus siap jika terjadinya komplikasi. Yang keempat, refleks dan klonus hiperrefleksia merupakan salah satu tanda refleks preeklamsi berat. Klonus biasanya terlihat menjelang eklamsi atau eklamsi aktual. Kelima, urin analisis, periksa kadar glukosa, keton, dan protein. Yang keenam, keseimbangan cairan. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan abdomen, yaitu tinggi fundus uteri, posisi janin, tanda bekas operasi, gerakan janin, pala kontraksi, dan pemeriksaan Leopold. Yang kedelapan, penurunan bagian terendah janin. Sudah masuk PAP atau belum? Bila kepala belum engagement dalam persalinan pada primigravida menunjukkan adanya kemungkinan CPD. Temuan seperti ini memerlukan pemeriksaan pelvimetrik klinis berulang selama pemeriksaan. Berikut adalah tabel penurunan kepala janin menurut per 5. Boleh dibaca sendiri untuk pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan keterangannya. Yang ke-9 yaitu pemeriksaan vagina. Yang pertama, genitalia luar. Penilaian adanya luka, cairan, lendir darah, perdarahan, atau cairan ketuban. Genitalia dalam. 1. Penipisan dan pembukaan serviks, menentukan apakah perubahan serviks yang progresif telah terjadi untuk mendiagnosis persalinan dan menentukan tahap dan fase persalinan. Kedua, posisi serviks. Serviks biasanya berada jauh di belakang dan menghadap ke arah posterior sebelum persalinan. Gerakan serviks mengarah ke depan dalam posisi garis tengah menunjukkan kesiapan serviks untuk atau sudah memasuki tahap persalinan. Lanjutan, yang ketiga,
position, menentukan penurunan kepala janin. Penurunan menunjukkan kemajuan dan keadekuatan pelvis. Yang keempat, membran atau selaput ketuban, memastikan atau menyingkirkan riwayat ketuban pecah atau mendeteksi pecah ketuban yang tidak dilaporkan untuk alasan-alasan yang dijelaskan pada riwayat. Yang kelima, molding atau caput suksedaneum, memastikan adanya adaptasi janin terhadap pelvis ibu. Yang keenam, letak, presentasi, posisi, dan variasi dilakukan dengan VT, presentasi garis satura, fontanel, tulang tengkorak, tangan atau kaki dapat diraba langsung. 7. Sinklitismus dan asinklitismus, memastikan adaptasi terhadap panggul ibu. Yang ke-8, orifisium vagina dan badan perineum, mengevaluasi ketebalan, panjang, dan kemampuan vagina meregang untuk memastikan kemungkinan kebutuhan episiotomi. Beberapa posisi ibu dalam bersalin atau persalinan. Yang pertama, posisi litotomi. Wanita berbaring dalam keadaan terlentang dengan lutut ditekuk. Kedua paha diangkat ke samping kanan dan kiri. Untuk contoh gambarnya ada di samping. Yang kedua, posisi duduk atau squatting position. Yang ketiga, cara berbaring. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.